Perkenalkan, nama saya Ferdinand Riandi Saragi, NPM 191106015 dari kelas 5 SKP1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan saya dari jurnal pengenalan wajah dengan menggunakan sistem smartphone atau systematic review. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode systematic review pada pengenalan wajah dengan menggunakan media smartphone. Pemilihan topik berdasarkan penilaian keterbaruan dengan aplikasi Fast Viewer. Metodologi systematic review menggunakan pedoman Prisma. Review dilakukan oleh satu orang dan database literatur yang digunakan adalah Crossref dan Google Scholar dengan menggunakan aplikasi Publish or Price. Kriteria ini inklusif meliputi jurnal pembahasan berbahasa Inggris dengan keyword yang digunakan adalah face recognition atau facial recognition dan smartphone. Terdapat 240 topik jurnal yang tidak relevan seperti pembahasan jarak perjalanan, hukum, pengenalan suara, aksi tubuh selain wajah, dan iris, pembuatan aplikasi EKG di smartphone, efek penggunaan smartphone, tes memori, pendidikan daring, dan tidak menggunakan smartphone dalam penelitiannya. Di bawah ini adalah tabel atau rangkaian dari hasil. Jurnal yang layak kemudian dibedakan menjadi dua penilaian, yaitu penilaian akurasi dalam laboratorium dan dalam populasi di masyarakat. Studi laboratorium adalah studi yang memakai database model khusus untuk penilaian pengenalan wajah, sedangkan studi populasi menggunakan gambar yang didapat dari masyarakat. Penelitian ini tidak menilai kepastian dan kelengkapan jurnal karena sebagian besar tidak memenuhi persyaratan tersebut. Tema jurnal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem, image, dan sensor. Bagian sensor membahas mengenai alat deteksi dari pengenalan wajah. Bagian image membahas mengenai hasil gambar dari pengenalan wajah. Sedangkan sistem adalah proses setelah gambar terdeteksi hingga pencocokan gambar dengan database. Kamera yang digunakan untuk populasi yang digunakan jurnal sebagai data awal dapat dibagi menjadi 3, yaitu gambar statik, gambar dinamik, dan penilaian ekspresi emosi. Gambar statik berupa gambar dalam keadaan diam dan penilaian didasarkan pada ciri khusus titik-titik tertentu wajah. Gambar ekspresi menilai emosi yang ditampilkan oleh gambar diam. Gambar dinamik adalah penilaian gambar saat gambar bergerak atau mengambil gambar dalam kondisi bergerak. Akurasi yang digunakan sangat bervariasi, baik dalam lingkup laboratorium maupun dalam lingkup populasi. Dalam lingkup laboratorium, akurasi keseluruhan berkisar antara 1,2 sampai 100% pada gambar statik, 24-90% pada pengenalan ekspresi wajah, dan 93,19% pada gambar dinamik. Sedangkan pada lingkup populasi, akurasi berkisar antara 51-100% pada gambar statik. Berdasarkan tema penelitian, tingkat akurasi sistem pengenalan wajah pada smartphone baik dalam lingkup laboratorium maupun populasi memiliki tingkat tertinggi hingga 100%. Sedangkan pada image maupun sensor berbeda antara lingkup laboratorium dan lingkup populasi, namun tetap dapat mencapai lebih dari 90%. Pengenalan wajah didahului dengan sistem yang digunakan pada smartphone, yaitu dapat menggunakan satu atau lebih algoritma seperti Edge Face atau Principal Component Analysis atau PCA, Neural Network, Linear Discriminant Analysis, Viola Jones Aspect Ratio, dan lain sebagainya. Sedangkan algoritma yang mendominasi fungsi smartphone terutama yang terbarukan adalah PCA. Untuk pengelolaan dan mengenal sebuah gambar dibutuhkan pengklasifikasi. Pengklasifikasi pun ada beberapa metode seperti klasifikasi Haar, ada Bots, jarak Euclidean, dan lain sebagainya. Rata-rata jumlah responden dalam jurnal adalah 50,8 responden dalam lingkup populasi.
Jumlah responden yang mengikuti terbanyak sebesar 318 responden dan terendah adalah 2 responden. Sampel gambar yang dianalisis rata-rata adalah 2050,8 gambar. Sampel gambar yang paling banyak sebesar 17.500 gambar dan paling sedikit sebesar 12. Kegunaan pengenalan wajah dalam lingkup populasi bervariasi, namun tidak dapat dikelompokkan menjadi hubungan dengan tingkat keamanan atau N sama dengan 3, medis sama dengan N sama dengan 4, dan manajemen N sama dengan 5. Dalam lingkup keamanan umumnya membahas mengenai pintu keamanan dengan verifikasi pengenalan wajah, pemilik rumah, dan verifikasi identik baik kasus kriminal maupun penjagaan perbatasan. Dalam lingkup dua tujuan yaitu sebagai alat pembantu penegak diagnosa dan alat pengenal ID lingkup rumah sakit. Dalam lingkup manajemen membahas mengenai absensi tempat bekerja dan verifikasi tiket masuk. Kesimpulan, teknologi smartphone berkembang dengan sangat cepat yang diikuti dengan peningkatan kualifikasi sensor dan hasil gambar. Namun akurasi pengenalan wajah dengan teknologi smartphone masih sangat bervariasi dari 2,34% sampai 100%. Di tingkat populasi, variasi yang sangat besar tersebut berkaitan dengan sensor atau kamera, hardware dan software dalam smartphone serta kondisi lingkungan pengambilan gambar. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.